Terima kasih Anda masih menyaksikan Metro Siang. Pemirsa, pemerintah resmi menerapkan aturan pembatasan jumlah barang bawaan penumpang perjalanan dari luar negeri mulai 10 Maret 2024. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC resmi menerapkan pembatasan jumlah barang bawaan penumpang perjalanan dari luar negeri. Pembatasan jumlah barang bawaan itu mulai dilakukan sejak 10 Maret 2024 menyusul diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Permendak Nomor 36 tahun 2023 pada Desember lalu. Lewat aturan itu, pemerintah mengubah ketentuan pengawasan barang masuk terhadap komoditas-komoditas tertentu dari semula pengawasan post border atau dilakukan setelah keluar kawasan pabean menjadi border atau pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai. Adapun barang bawaan yang dibatasi diantaranya tas, barang tekstil, alas kaki, laptop, hingga telepon seluler. Lalu seperti apa aturan lengkapnya? Kami akan hadirkan dalam pemaparan berikut ini, pemirsa. Ya, dan kami akan bahas lebih lanjut terkait dengan aturan pembatasan barang dari luar negeri yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan Peraturan Menteri Perdagangan ini sebenarnya telah diundangkan pada tanggal 11 Desember 2023. Kita akan lihat yang pertama, ini landasan hukum yang sudah ditetapkan dalam Permendak Nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Nah, ini sebelumnya sudah melalui masa transisi selama 90 hari. Dan secara resmi ini diberlakukan mulai 10 Maret 2024. Dan berlakunya di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C, Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Nah, lalu jenis barang-barang apa saja yang mulai dibatasi pada saat dibawa dari luar negeri? Kita akan lihat jenis-jenisnya. Yang pertama ini adalah alas kaki. Ini hanya diperbolehkan 2 pasang per orang. Kemudian ada tas 2 buah per orang. Ada barang tekstil 5 buah per orang. Nah, barang tekstil ini bukan hanya pakaian jadi ya, tapi juga termasuk misalnya selimut, kemudian taplak meja itu juga termasuk dalam barang-barang tekstil. Kemudian ada alat elektronik. Nah, alat elektronik ini mencapai 5 unit dan maksimal ini mencapai $1.500 nilainya atau setara sekitar 23,4 juta rupiah. Dan kemudian ada juga handphone, headset dan juga tablet. Ini mencapai 2 buah per orang. Nah, jangka waktunya 1 tahun. Ini jangka waktunya juga ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan ini. Kemudian kita akan lihat barang-barang selanjutnya yang juga dibatasi. Ini adalah beras, produk hewan, jagung, produk hortikultura. Ini juga batas maksimalnya mencapai $1.500 Amerika Serikat atau setara 23,4 juta rupiah. Hasil perikanan juga dibatasi. Ini maksimal hanya 25 kg. Minuman beralkohol ini hanya 1 liter. Kemudian mutiara dan juga produk mutiara dan juga mainan ini juga dibatasi mencapai $1.500 karena seperti kita tahu mainan-mainan sekarang juga harganya jauh lebih mahal apalagi yang merupakan keluaran dari desainer ya. Kemudian ada juga sepeda baik roda 2 maupun roda 3 ini hanya dibatasi 2 unit. Nah, itulah barang-barang yang dibatasi masuk dari luar negeri. Kemudian jika tetap ditemukan membawa barang-barang melebihi tadi yang dibatasin, apa yang akan dikenakan? Nah, ini sanksinya bagi penumpang yang melanggar. Mereka akan dikenai biaya impor berupa tarif bea masuk ini sebesar 7,5% dan juga PPN sebesar 11%. Itulah yang akan dikenakan bagi para penumpang yang ternyata pada saat ditemukan membawa barang-barang yang melebihi dari ketentuan yang sudah ditentukan tadi. Nah, kemudian kata Kementerian Perdagangan ya, kita akan lihat ini pada saat diwawancarai di Blok A Pasar Tanah Abang, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ini menyatakan, ini kita kutip ya, kalau buat bagi-bagi kan nggak apa-apa. Ini kan buat yang beli baru, buat dijual lagi itu kena. Jadi menegaskan meskipun ada penumpang yang membawa barang melebihi batas maksimal, tapi kalau buat oleh-oleh maka tidak dikenakan pungutan bea cukai. Tapi meskipun yang dibawa mungkin hanya 1, tapi misalnya nilainya ratusan juta ya, misalnya kita sebut saja tas Hermes yang mencapai ratusan juta rupiah, itu akan dipungut sesuai dengan harga bea cukai yang sudah ditentukan. Nah, bagaimana cara membedakannya? Pak Menteri bilang sudah ada mekanismenya dan bea cukai sudah ada skema tersendiri untuk membedakan barang-barang antara yang oleh-oleh dan juga yang bukan oleh-oleh sehingga harus dikenakan pungutan bea cukai. Nah, kita lihat apa sih tujuannya dari
pembatasan ini. Yang pertama, ini melindungi produsen lokal untuk bersaing di pasar domestik dan juga agar mekanisme impor resmi dan ekosistem bisnis retail di Indonesia tidak terganggu. Seperti kita tahu, jasa titip atau just tip memang sedang mengemuka akhir-akhir ini. Ini yang menimbulkan kecemburuan karena banyak yang membawa barang dalam jumlah besar masuk ke Indonesia, kemudian mereka tidak harus membayar pajak apapun, tapi mereka bisa dijual kembali di sini tanpa dikenakan atau dipungut pajak apapun, dan itu yang membuat produsen lokal kalah bersaing, apalagi barang-barang kualitasnya juga mungkin jika dibandingkan dengan kualitas dari luar negeri masih harus bersaing. Namun ini semangatnya adalah untuk melindungi produsen lokal untuk bersaing di pasar domestik. Dan kebijakan ini pun disambut baik oleh Menparekraf. Kita kutip, ini kami sepakat dengan Kementerian Perdagangan yang mendorong gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Dan yang terpenting, ini juga agar mereka juga mulai berwisata di Indonesia, itu kata Mas Menteri Sandiaga Uno. Nah, Sandi juga mengimbau kalau mau beli oleh-oleh di dalam negeri saja. Misalnya, mungkin pemirsa habis pulang haji atau umroh, belinya di pasar Tanah Abang saja, kata Mas Menteri. Ia juga menambahkan karena ekonomi ditopang oleh domestic consumption, kalau lebih banyak luar negeri, maka akan ada defisit. Nah, permasalahannya, kalau mau di dalam negeri berwisata, bagaimana caranya kalau tiket ternyata jauh lebih mahal dibandingkan tiket ke luar negeri? Ternyata sudah ada janji dari Mas Menteri bahwa nanti akan terus mendorong interkonektivitas dan juga harga tiket yang tentunya diharapkan lebih terjangkau. Itu tadi sedikit gambaran pemirsa terkait dengan pembatasan barang-barang yang masuk dari luar negeri. Semangatnya baik ya, namun tentunya harus dipastikan bahwa penerapannya di lapangan harus berintegritas. Jangan sampai, ini yang dikeluhkan ya, jangan sampai karena kenal orang dalam atau ordal, terus bisa lolos tanpa membayar pajak. Itulah yang harus dijaga dalam pembatasan barang luar negeri ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.